Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimaidi dari kelas 3A dengan NIM 2130511018. Dengan saya Rizky Sandra Kusuma dari NIM 2130511022 dari kelas 3A. Di sini saya akan membacakan hasil yang telah kami buat. Nah, yang pertama, bagaimana cara mengamankan web server dan berikan contoh pertama dari keamanan web server. Nah, yang pertama, melakukan instalasi web server secara aman. Dan yang kedua, melakukan konfigurasi kontrol akses. Dan yang ketiga, melakukan konfigurasi perizinan pada aplikasi web server. Dan sebagai contoh serangan keamanan web server, yang pertama, phishing merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun, username, dan password, dan data evidensial, informasi kartu kredit dan rekening. Dan yang kedua, denial of service merupakan serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Dan yang terakhir, brute force attacks merupakan metode peretasan yang dilakukan menggunakan cara trial dan error untuk memecahkan kata sandi kredensial login maupun kunci enkripsi. Dan yang kedua, jelaskan cara kerja digital signature dan berikan contoh penerapan digital signature. Nah, yang pertama, mengirim pesan menghitung message diges dari pesan menggunakan kunci khas atau satu arah. Dan yang kedua, enkripsi pada message diges menggunakan kunci privat seperti algoritma RSA. Hasil enkripsi tersebutlah yang kemudian dinamakan sebagai digital signature. Yang ketiga, digital signature diletakkan pada pesan. Contoh penerapan digital signature. Yang pertama, tanda tangan elektronik. Dan yang kedua, transaksi kartu kredit. Dan yang ketiga, keperluan investasi. Dan keempat, pembuatan surat resmi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, bagaimana cara mengamankan sistem informasi dan memberikan contoh serangan dari keamanan sistem informasi. Yang pertama, melakukan pengendalian akses. Yang kedua, memantau adanya serangan. Yang ketiga, menggunakan enkripsi. Yang keempat, melakukan backup rutinan. Contoh serangan terhadap sistem informasi. Yang pertama, interruption merupakan penghentian sementara. Jadi secara umum, interruption ini merupakan gangguan yang mengacu pada situasi di mana layanan atau data tidak tersedia, tidak dapat digunakan untuk sementara. Yang kedua, interception berarti pencegatan atau penyadapan. Jadi interception ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Ancaman ini mengacu pada situasi bahwa pihak yang tidak sah telah memperoleh akses ke layanan atau data. Sebuah contoh tempat intersepsi komunikasi antara kedua pihak telah terdengar oleh pihak lain. Yang ketiga, modifikasi berarti tindakan untuk mengubah suatu hal. Modifikasi ini merupakan ancaman terhadap integritas yang melibatkan perubahan data atau gangguan terhadap perintah sehingga isi dari data tersebut tidak sesuai dengan aslinya. Yang keempat, fabrikasi merupakan dugaan pemalsuan bukti, merupakan ancaman terhadap integritas. Orang yang tidak berhak berhasil meniru dan memalsukan suatu informasi yang ada sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan teknik kriptografi dan berikan contoh penerapannya dari teknik tersebut secara spesifik. Yang pertama ada pemampatan atau pemampatan pada pemampatan ini sebuah pesan akan dibagi sesuai dengan aturan pembuat pesan. Yang kedua ada
Yang kelima, ekspansi, yaitu besar dan diperpanjang. Baik, sekian dari kami. Sekali lagi kami minta maaf. Baik, itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.